Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ambillah waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya, kadang-kadang dengan keadilan yang begitu puitis ketika orang Kristen yang berdosa harus menderita dosa yang sama dari orang lain. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya seharusnya tidak mengurangi ketakutan kita untuk tidak menyenangkan hatinya. Dia adalah Bapa yang perkasa dan kudus. Baiklah kita gemetar saat berpikir untuk berdosa melawan Tuhan yang seperti itu dan tidak membenci disiplinnya. Yang kedua, apakah Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengatasi rintangan atau Anda berseru kepada Tuhan? Tuhan kita memiliki belas kasih, kuasa, dan kesetiaan yang berlimpah. Dia selalu bekerja bahkan melalui dosa manusia. Bawalah situasi Anda yang menyakitkan kepadanya dalam doa dan berikanlah pujian syukur kepadanya ketika Dia menjawab Anda. Introduction. Yakub datang kepada pamannya Laban menikahi Lea dan Rahel, dan Lea mulai melahirkan anak-anaknya. Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai 27. Adalah kebiasaan pada masa itu bahwa seorang laki-laki memberikan mas kawin atau hadiah besar kepada keluarga calon istrinya. Ini adalah untuk kompensasi kepada keluarga itu karena kehilangan anak gadisnya. Mas kawin Yakub tidak berupa harta secara materi, karena ia tidak mempunyai apa-apa. Sebagai gantinya, dia setuju bekerja selama 7 tahun untuk Laban. Tetapi ada kebiasaan lain di negeri itu yang tidak diberitahukan oleh Laban kepada Yakub. Anak perempuan yang lebih tua harus menikah lebih dulu. Dengan memberikan Lea kepada Yakub dan bukan Rahel, Laban telah menipunya agar berjanji untuk bekerja keras selama 7 tahun lagi. Ayat 20-28. Orang-orang sering ingin tahu apakah bekerja dalam suatu waktu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan itu pantas. Yakub bekerja 7 tahun lagi untuk menikahi Rahel. Setelah ditipu, dia setuju untuk bekerja 7 tahun lagi bagi Rahel. Meskipun dia memang menikahi Rahel tak lama setelah ia menikah dengan Lea. Tujuan dan keinginan yang paling penting pantas diraih dengan kerja keras dan menunggu. Bioskop dan televisi menciptakan khayalan bahwa orang harus menunggu hanya sekitar sejam untuk memecahkan persoalan mereka, atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jangan terjebak untuk berpikir bahwa hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan nyata. Kesabaran paling sulit ketika kita paling membutuhkannya. Namun itulah kunci untuk mencapai tujuan kita. Ayat 23-25. Yakub marah sekali ketika ia mengetahui bahwa Laban telah menipunya. Penipu Esau kini ditipu sendiri. Betapa wajar kalau kita menjadi kecewa terhadap ketidakadilan yang terjadi pada diri kita. Sementara kita menutup mata terhadap ketidakadilan yang kita lakukan terhadap orang lain. Dosa mempunyai jalan untuk datang kembali menghantui kita. Ayat 28-30. Meskipun Yakub telah ditipu oleh Laban, dia tetap mengerjakan bagiannya sesuai perjanjian. Ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekedar sakit hati Yakub. Ada Rahel yang harus dipikirkan, dan juga rencana Allah untuk kehidupannya. Ketika kita ditipu oleh orang lain, tetaplah kerjakan bagian kita sesuai perjanjian masih tetap bijaksana. Merawat luka-luka kita atau merencanakan balas dendam membuat kita tidak dapat melihat dari sudut pandang Allah. Ayat 32. Orang tua masa kini biasanya memberi anak-anak mereka nama yang kedengarannya bagus atau mempunyai daya tarik sentimental. Namun perjanjian lama menunjukkan penggunaan nama yang lebih dinamis. Orang tua sering memilih nama-nama yang menggambarkan situasi pada saat kelahiran. Mereka kadang-kadang berharap anak-anak mereka akan hidup sesuai dengan arti nama yang diberikan kepada mereka itu. Kemudian hari orang tua dapat menengok ke belakang dan melihat apakah anak-anak mereka yang sudah besar telah menjalani hidup sesuai dengan nama mereka. Kadang-kadang nama seseorang diubah karena sifat-sifatnya tidak cocok dengan namanya. Hal ini berlaku untuk Yakub. Dia memegang tumit. Kiasan dari dia menipu, yang namanya diganti menjadi Israel, orang yang bergumul dengan Allah. Sifat Yakub telah berubah sampai pada titik di mana ia tidak lagi dilihat sebagai seorang penipu,
melainkan sebagai seorang yang menghormati Allah.